Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Raditya Junaidi dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa pemahaman saya terkait materi kuliah pekan sebelumnya. Dimulai dari sedikit ada review materi sebelum midtest, di mana ya tentang definisi polimer, lalu propertiesnya dan karakterisasi seperti macam ini. Nah, yang pertama ini ada apa yang membedakan dari polimer dari materi yang lainnya. Mungkin kalau dari secara ikatan kimia itu sendiri, polimer itu memiliki ikatan kovalen. Kita tahu bahwa dia akan meraih konfigurasi elektron dengan saling berbagi elektron supaya mendapati ikatan kimia yang lebih stabil. Ini ada beberapa perbandingan properties atau sifat dari polimer dan material yang lainnya. Di sini ada beberapa informasi seperti densitasnya, lalu porositas, elastisitas, dan lain-lain. Nah, juga dari segi struktur molekulnya itu sendiri, polimer juga memiliki beberapa tipe. Nah, tipe-tipe ini juga akan bisa menghasilkan tipe polimer yang berbeda, semacam termoplastik atau termoset, tergantung dari produk atau struktur dari polimer yang dimiliki. Lalu, nah, ini masuk ke topik utama, yaitu apa sih yang dimaksud dengan degradasi polimer. Nah, degradasi polimer ini suatu fenomena atau saya pointer suatu fenomena di mana ada perubahan dari molecular weight atau berat molekul yang berubah tanpa terkontrol dari suatu polimer. Berarti kata kuncinya adalah perubahan molecular weight. Biasanya tereduksinya molecular weight oleh beberapa faktor eksternal. Nah, secara konvensional juga disebutkan ini seperti gambar yang saya sajikan di sini, ada berupa salah satu polimer tali di mana saat dia masih belum digunakan, dia masih dari segi warna pun sudah di sini sangat berbeda sekali dari yang setelah pemakaian gitu. Ada beberapa ada kerusakan dan gitu-gitu, dan warna juga berubah. Berarti degradasi ini akan mempengaruhi sifat atau properties dari polimer itu sendiri. Nah, di sini juga impact atau akibat yang dihasilkan oleh suatu polimer yang kehilangan atau berkurang ya molecular weight itu dari, mungkin kalau dari segi mekanikal, sifat mekanikalnya bisa dari seperti berkurangnya kekuatan, lalu juga bisa leading to cracking atau semacam catastrophic failure juga. Lalu kalau dari segi ini juga bisa berkurang secara chemical resistant juga, ini bisa mempengaruhi dari sifat atau aplikasi penggunaannya itu sendiri. Nah, kalau misalnya dari segi yang kita bisa lihat itu dari perubahan warnanya, lalu transparansinya, dan seperti lainnya hal itu. Nah, juga ini ada semacam penguapan yang terjadi pada polimer yang terdiri oleh beberapa faktor eksternal, juga bisa menghasilkan karbonil yang bisa mengakibatkan kehilangan sifat dielektrik dari suatu polimer. Nah, tipe-tipe degradasi polimer itu sebenarnya banyak, ada thermal degradation, photo degradation, hydrolytic degradation, chemical degradation, biological degradation, dan pyrolysis. Tapi yang paling umum sering terjadi itu dari segi pemakaian dan environmental itu thermal, ya, mungkin dari terekspos suatu radiasi atau panas yang ada di sekitar polimer itu sendiri, atau foto bisa dari sinar matahari atau sinar ultraviolet yang langsung terekspos terhadap
polimer itu sendiri. Biological juga bisa, degradasi biodegradable ada istilahnya, hidrolisis, terhidrolisis oleh api atau hal-hal lainnya. Lalu selanjutnya di sini saya akan menerangkan lalu di manalah proses atau tempat terjadinya degradasi polimer itu sendiri. Kalau dari life cycle materialsnya, dari bahan mentah, biasanya kan polimer itu yang sintetis, maksudnya polimer itu memang bisa didapatkan dari natural, dari alam, natural polimer, kita banyak tahu juga. Nah, tapi yang sekarang marak atau dari pengembangannya, karena pengembangan teknologi yang semakin maju, kita bisa mensintesis polimer dan biasanya juga menggunakan hidrokarbon. Jadi raw material di sini kalau misalnya kita membahas polimer sintetis itu karbon itu sendiri. Mulai dari bahan mentahnya, lalu masuk ke proses produksi. Di produksi ini bisa disintesis dan lain-lainnya, tergantung polimerisasi atau ya polimer yang ingin dibuat istilahnya. Lalu ini tahap sudah sampai ke penggunaan oleh konsumen atau masyarakat atau penggunaan lain-lainnya. Nah, setelah penggunaan ini barang-barang itu mulai terdegradasi oleh pemakaian pengguna atau dari environmental yang terjadi dan mengenai polimer itu sendiri. Lalu di sini ada mungkin kalau misalnya udah plastic waste atau udah menjadi plastic waste atau bahan limbah itu mungkin di sini juga bisa disortir lagi, bisa demolition atau dismantling atau bagaimana tahap dari processing waste-nya itu sendiri. Nah, dari degradasi ini bisa masuk ke recycling dan itu akan cycle-nya terus berputar sampai bagaimana produknya itu sendiri sih. Misalnya kalau masih mungkin untuk di recycle, kalau tidak mungkin seperti terlalu banyak cacat atau degradasi yang terjadi, karena degradasi ini juga kan sangat berpengaruh terhadap properties gitu atau strukturnya gitu. Jadi apakah worth it untuk di recycle atau tidak gitu. Nah, ini juga ada beberapa penjelasan secara besarnya, gambaran besar dari life cycle material itu sendiri. Kalau misalnya berbicara tentang polimer, mungkin itu akan masuk ke technical material ya. Technical material dari manufacturing itu sendiri, proses produksi materialnya, lalu sampai ke service provider, retail, itu akan masuk ke penggunaan use di sini. Lalu dari penggunaan ini sendiri, seperti yang saya sudah jelaskan, akan menimbulkan degradasi dari materialnya itu sendiri atau polimer itu sendiri. Nah, degradasi ini bisa diamati apakah bisa diperbaiki oleh konsumennya itu sendiri atau apa, kerusakannya tidak terlalu besar atau di sini mungkin yang paling umumnya adalah apakah perlu di recycle atau tidak gitu. Apakah masih bisa. Nah, kalau misalnya banyak pengotornya atau apa kan kayak mungkin sampah ini paling sering juga karena ini salah satu gejala atau permasalahan yang besar dalam dunia polimer, khususnya adalah plastik. Jika yang kita lihat ya, tempat pembuangan sampah itu kan mungkin banyak juga ya limbah plastik dan lain-lainnya itu sendiri. Nah, kalau misalnya dari limbah plastiknya itu sendiri terlalu grade yang dihasilkan, waste yang dihasilkan terlalu kotor, terlalu rusak, terlalu tercampur zat kimia lain, atau apapun itu, pilihannya adalah balik lagi. Jika kita masih bisa mengakses waste atau limbah plastik polimer yang cukup
tidak terlalu banyak proses recycle yang akan terjadi. Pemisahan, biasanya kan pemisahan dari dia tercampur oleh material lain atau apa, kayak sampah kan kotor, ya banyak limbah-limbah yang lainnya juga, nggak cuma tentang plastiknya itu sendiri. Nanti kan masuk proses pengolahannya, ditimbang lagi, istilahnya ditindaklanjuti apakah perlu di recycle atau di sini ini mulai benar-benar pembuangan, istilahnya dibakar atau apa, ditumpuk. Ini kan kalau di tempat sampah gitu-gitu. Oke. Mengapa itu penting? Karena ketika kita memahami proses degradasi itu sendiri, kita bisa menghasilkan atau karena yang sudah saya jelaskan sebelumnya juga, degradasi ini akan mempengaruhi dari properties material. Bisa saja material atau polimer itu tidak bisa lagi digunakan. Daripada tidak bisa digunakan kembali, di sini bisa kita olah, bisa menjadi valuable chemical, seperti yang pada umumnya yang pernah saya ingat itu ada catalytic degradation, di mana suatu plastik itu istilahnya rantai monomer atau rantai monomer itu dibuat sekecil mungkin untuk menghasilkan bensin dan lain-lain. Karena itu kan kita tahu bahwa polimer sintetis itu dibuat dari hidrokarbon. Itu sebenarnya hanya membutuhkan pemutusan rantai polimer, rantai ikatannya itu sendiri. Nah, dari valuable chemical ini, berarti valuable chemical ini adalah suatu polimer atau polimer yang rantainya pendek sekali gitu. Jadi tinggal, mungkin bisa dikatakan tinggal monomernya, jadi panjangnya itu. Dari sini kita bisa juga kan untuk membuat polimer baru, atau di sini sudah masuk ini tahap recycle sih, kesini tahap recycle, atau seperti banyak juga di upcycling. Ini ada karbon material menghasilkan gas hidrogen, ini juga ini dibuat lagi hidrokarbon dan lain-lain. Ini penting sekali. Nah, ini yang lagi ramai dibicarakan ada biodegradation. Jadi mungkin masyarakat juga perlu tahu bahwa permasalahan sampah plastik itu bisa diselesaikan oleh biodegradation, di mana suatu polimer akan tergerus atau bereaksi dengan mikroorganisme. Tapi perlu diingat, biodegradation ini merupakan plastik yang proses pengolahannya juga berbeda dengan polimer yang pada umumnya. Karena ini mungkin untuk menghasilkan biopolimer atau polimer yang bisa biodegradable ini materialnya mungkin cukup mahal juga, karena ini juga bisa jadi pertimbangan untuk produksi dan lain-lain. Tapi yang kita lihat bisa kita simpulkan bahwa biodegradation ini sebenarnya balik lagi ada chain breaking. Di sini ada pemutusan rantai ikatan polimer, menghasilkan fragmen atau serpihan dari suatu polimer yang memiliki molecular weight rendah, lebih potongan kecil-kecilnya istilahnya. Nah, di sini bisa dicerna oleh mikroorganisme atau bisa kita bilang bakteri dan lain-lain. Itu bisa juga di sini kalau secara metabolisme menghasilkan CO2 dan yang lainnya untuk proses metabolisme di sini. Di sini kita bisa lihat fotonya berapa proses atau skema alur dari biodegradation. Nah, selanjutnya ini ada beberapa ilustrasi yang bisa menggambarkan degradasi polimer. Yang pertama itu ada polimer yang terpapar oleh degradasi thermal, berarti itu akan menyebabkan polimer itu meleleh, dan lelehan ini bisa menyebabkan pada penggunaannya. Lalu selanjutnya ini ada permasalahan yang sering terjadi pada pipa PVC, yang jika fluida atau water yang mengandung klorin itu bisa menyebabkan endapan atau crack yang ada di pipa ini bisa leading to crack. Lalu yang terakhir ini ada
degradasi by foto atau sinar ultraviolet seperti yang kita lihat dari transparan menjadi opak seperti ini. Terima kasih.